Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penelitian yang sedang kita lakukan. Ya. Sebelumnya kita sudah menentukan apa masalah yang akan kita teliti, yaitu tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Lalu kita jadikan itu sebuah judul, ya. Judulnya yaitu tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, dari sini kita mendapatkan dua variabel, yaitu cahaya dan pertumbuhan kecambah. Apa pengaruh terhadap variabel cahaya dan terhadap variabel kecambah ini? Nah, setelah kita tentukan variabel dan judul penelitian, maka kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu apa alasan kita untuk meneliti permasalahan ini, gitu ya. Nah, ini dalam laporan penelitian kita bisa kita berikan judul dengan latar belakang, gitu ya. Apakah alasan kamu ingin mengetahui pengaruh cahaya atau ingin mengetahui lokasi yang paling tepat untuk menumbuhkan kecambah atau hanya sekedar untuk melaksanakan tugas guru. Nah, semuanya itu akan kita tulis di latar belakang ini. Jadi kita harus mendahulukan, ya, penelitian kita lakukan adalah untuk memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita, untuk masyarakat, dan juga untuk lingkungan sebagai tugas kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menuliskan rumusan masalah, ya. Maka di sini kita bisa tulis dengan perumusan masalah, ya, atau rumusan masalah. Nah, kita merumuskan masalah ini dengan melihat variabelnya, lalu kita jadikan sebuah pertanyaan menggunakan 5W 1H, ya. Atau kalau di bahasa Indonesia ini ada apa, di mana, mengapa, bagaimana, gitu ya. Nah, kita masukkan variabel ke dalam pertanyaan itu. Misalnya apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah, gitu ya. Atau bagaimana cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah, gitu ya. Atau kenapa cahaya matahari itu begitu penting terhadap pertumbuhan kecambah dan lain sebagainya. Nah, dari list pertanyaan yang sudah kita buat itu, kita pilih satu pertanyaan yang paling kritis, yang paling penting, ya, untuk kita jawab dalam penelitian ini. Kenapa harus kita pilih? Karena adanya keterbatasan penelitian. Tentunya penelitian ini kita membutuhkan waktu. Anggaplah kita hanya memiliki waktu 1 bulan dalam meneliti ini. Nah, dalam 1 bulan ini, pertanyaan mana yang bisa kita jawab, ya? Bisa jadi dalam 1 bulan itu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang kita buat. Maka kita harus memilih salah satunya yang paling esensial. Nah, yang paling esensial untuk percobaan penelitian perdana ini, kita bisa pilih pertanyaan apa, ya, kita gunakan apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, ini bisa jadi perumusan masalah kita. Nah, dari perumusan masalah ini, maka kita bisa turunkan ke langkah selanjutnya yang ketiga, yaitu tujuan penelitian, ya. Nah, tujuan penelitian ini adalah jawaban dari perumusan masalah kita. Karena perumusan masalah yang kita pilih adalah apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah, maka di tujuan penelitian ini bisa kita buat dengan yaitu tujuannya untuk mengetahui, ya, mengetahui apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah, gitu ya. Jadi pengulangan pertanyaan di sini, namun di sini kalau perumusan masalah itu menggunakan tanda tanya, maka di sini menggunakan titik, karena ini bukan lagi pertanyaan, tapi tujuan kita ini adalah untuk mengetahui apa, mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, ya, mengetahui apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Dan terakhir, ya, setelah
latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka yang harus kita tentukan adalah manfaat, ya. Manfaat penelitian. Untuk apa kita melakukan penelitian kalau tidak ada manfaatnya, gitu ya. Nah, kira-kira untuk kita mengetahui pengaruh cahaya ini manfaatnya apa sih, gitu ya? Apakah untuk menyumbangkan teori dalam perkembangan penelitian atau untuk memberikan manfaat kepada orang sekitar dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kita tuliskan di sini. Itu adalah dua langkah yang ini, ya, alasan memilih topik permasalahan dan menuliskan perumusan masalah. Nah, dalam sebuah laporan, kalau ini ada di halaman pertama, ya, maka di halaman selanjutnya kita harus melampirkan ini, ya, di halaman selanjutnya yang kita sebut dengan bab 1, ya. Di bab 1 kita harus menuliskan tentang perumusan masalah, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan bab 1, ya, yang isinya adalah ini, ya, latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, maka kita sudah bisa masuk ke bab 2. Apa isi dari bab 2 kita? Yaitu menyusun landasan teori singkat, ya. Atau kita bisa juga kasih judul dengan dasar teori. Nah, dasar teori ini adalah kita mencari teori-teori yang sudah ada dalam penelitian kita. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa cari di buku, kita bisa cari dari jurnal-jurnal, dari internet, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, pertama kali kita harus tentukan keywordnya, ya. Apa keyword dari penelitian kita? Di sini ada tentang tumbuhan, tentang cahaya, ya, pengaruh cahaya. Nah, maka inilah yang harus kita cari, keyword-keyword ini. Cambah, ya. Jadi kalau kita tulis di internet apa pengaruh cahaya terhadap kecambah, gitu ya, atau faktor cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan, pengaruh peran cahaya dalam tumbuhan. Nah, itu keyword-keyword seperti itu bisa kita tuliskan, ya, di internet, di jurnal, atau bisa juga kita cari di buku-buku. Dan semua teori itu nanti yang akan kita lampirkan di dasar teori. Tentunya kita harus menyertakan sumbernya. Kalau kita dapat dari buku, maka kita tulis judul bukunya apa, lalu halaman berapa, ya, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, gitu ya. Begitupun kalau dari internet, ya, penulisnya siapa, kemudian link websitenya apa, itu semua harus kita sertakan di dasar teori. Oke, sampai di sini segitu dulu saja, ya, untuk lanjutan dari penelitian kita, ya. Semoga di esok hari kegiatan kelas kita bisa mewujudkan, ya, kita langsung praktek untuk membuat bab 1 dan bab 2 kita, ya. Mudah-mudahan semoga teman-teman bisa dipahami. Kita cukupkan dulu dengan mengucapkan dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.